Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali berjumpa lagi bersama dengan Anda dalam program Eleos Theological School, kuliah terbuka yang kami selenggarakan melalui Facebook Live. Dan kali ini saya ingin membahas mengenai Johannine Koma. Ya, ini merupakan serial pelajaran yang berkaitan dengan Tritunggal atau Trinitas, ya, atau Trinity dalam bahasa Inggrisnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir karena Trinity itu atau kata atau istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, maka Tritunggal itu tidak alkitabiah. Pendapat ini kan konyol sekali kalau mendasarkan seperti ini. Begitu. Di zaman rasul-rasul juga, gerejanya itu tidak ada band lengkap. Begitu. Tidak ada drum di sana, tidak ada gitar, tidak ada piano, mereka tidak mempunyai musik. Lalu kalau kita menggunakan pola pikir atau menggunakan asumsi seperti ini, kesimpulan seperti ini, berarti apa yang kita lakukan di dalam gereja itu tidak alkitabiah dong, begitu. Begitu. Bukan karena satu istilah tidak ada di dalam Alkitab, lalu hal tersebut tidak diajarkan di dalam Alkitab. Memang betul istilah Tritunggal itu dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Begitu. Memang tidak pernah muncul di dalam Alkitab yang namanya Trinity atau Tritunggal, begitu, atau Trinitas. Ya tidak ada, Saudara. Tapi bukan berarti apa yang tidak ada di dalam Alkitab itu lalu serta-merta kita katakan tidak alkitabiah. Ya tidak bisa seperti itu. Pemahaman Tritunggal itu jelas ada di dalam Alkitab. Istilahnya memang tidak ada. Tapi pembahasan ini kan adalah pembahasan supaya kita memahami. Coba kita periksa bagian-bagian mengenai Tritunggal di dalam Alkitab, ya. Saya akan tunjukkan. Saudara, ya, saya akan tunjukkan di sini. Misalnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, saya akan jelaskan nanti mengapa ayat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia diberi tanda kurung. Mengapa ini, Pak Wanda? Kok ada ayat diberi tanda kurung? Coba Anda periksa di dalam Alkitab Anda. Nanti kita akan periksa karena pada kesempatan ini saya ingin bicara mengenai Johannine Koma, sepotong ayat yang menimbulkan perdebatan atau persoalan di dalam dunia teologi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin tunjukkan dulu beberapa ayat di mana ayat-ayat itu menuliskan tentang Tritunggal, ya. Jadi argumen konyol yang mengatakan Tritunggal itu adalah teori yang diciptakan oleh manusia atau istilah yang diciptakan manusia, makanya itu tidak alkitabiah. Ini konyol sekali. Banyak hal-hal yang kita ciptakan di dalam gereja yang sebenarnya memang tidak ada di dalam Alkitab, tapi itu itu isinya sebenarnya bermuatan alkitabiah. Seperti saya bilang tadi, musik tidak pernah ada di dalam
penggunaan ibadah gereja mula-mula. Coba engkau lihat di dalam gerejamu. Siapa yang mengajarkan kalau mau memberi persembahan lalu nyanyi satu lagu? Saudara yang dikasih Tuhan di dalam gereja kan, kini waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Begitu ya. Nah, itu kan tidak dikenal itu prinsip seperti itu. Tapi bukan berarti prinsip yang tidak ada di Alkitab itu lalu kita serta-merta katakan tidak alkitabiah. Kita harus menyelidiki dengan baik. Misalnya Matius 3, 16-17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Coba lihat di sini. Ada Yesus dan ada Roh Allah. Ini satu realitas yang berbeda. Masa kalau kita katakan Tritunggal tidak ada, lalu siapa itu Roh Allah, lalu siapa itu Yesus? Bahkan ada yang pengajaran konyol katakan Roh Allah itu adalah roh dari Yesus. Begitu. Nah, karena tidak mau mengakui prinsip Tritunggal itu, lalu bagaimana caranya kita menafsir Alkitab, pengajaran-pengajaran Alkitab yang jelas? Dikatakan Yesus keluar dari air, lalu Roh Allah turun seperti burung merpati begitu ya, turun ke atasnya. Lalu apa? Ayat 17, terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini kan konyol kalau kita katakan Yesus ini seperti bermain drama. Jadi Yesus sendiri di situ, lalu Roh Allah itu Yesus sendiri, lalu suara itu Yesus sendiri yang ngomong. Ini pengajaran yang konyol kalau engkau tidak percaya kepada Tritunggal. Di sini jelas sekali. Ada Yesus keluar dari air, ada Roh Allah seperti burung merpati yang pada waktu itu bukan hanya dilihat oleh Yesus tetapi juga dilihat oleh Yohanes Pembaptis, lalu dituliskan oleh Matius dalam catatannya. Begitu kan? Lalu ada suara yang terdengar, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kan jelas sekali Tritunggal di sini. Ada Yesus, ada suara Bapa, ada Roh Allah di situ. Lalu tadi saya sudah bacakan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Nah, ayat ini nanti akan kita bahas khusus. Berkata ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Coba lihat di sini. Alkitab sendiri menuliskan ada 3 pribadi. Ada Bapa, ada Firman, dan Roh Kudus. Dan dikatakan ketiganya adalah satu. Makanya prinsip Tritunggal itu, mungkin ini gambar yang paling jelas yang bisa saya berikan kepada saudara. Banyak dipakai gambar ini sebagai ilustrasi dari Tritunggal atau Trinitas atau Trinity itu. Saya tidak bisa memberikan ilustrasi lain seperti ilustrasi yang engkau dengar tuh, air lalu berubah menjadi embun, lalu berubah menjadi es batu. Tidak, itu tidak alkitabiah, saudara, karena itu pengajaran yang berbeda. Nanti kita lihat lagi pengajaran yang pernah saya jelaskan hari yang kemarin ya. Dikatakan di sini kalau kita melihat grafik ini, di sini ada Allah di sini. Lalu Allah itu pribadi Allah salah satunya adalah Bapa. Tapi Bapa ini bukanlah anak. Tadi sudah kita baca ayatnya bahwa ada suara Bapa ketika Yesus dibaptis. Bapa dan Yesus itu berbeda. Mereka adalah 2 pribadi yang berbeda. Nanti sebenarnya kalau ingin membahas secara khusus tentang Yesus, kita bahas kristologinya. Tapi hari ini kan saya tidak membahas kristologi. Saya membahas mengenai Yohaninekoma yang berhubungan dengan Trinitas atau Tritunggal atau Trinity. Jadi Bapa itu bukan anak, lalu anak itu bukan Roh Kudus, tetapi anak itu adalah Allah. Bapa itu adalah Allah, Bapa juga bukan Roh Kudus. Begitu. Ini gambaran yang paling jelas di sini. Kalau engkau ingin melihat grafik ini menggambarkan dengan jelas. Bagus sekali, makanya saya pakai di sini. Jadi kalau pengajaran yang mengatakan hanya ada Bapa lalu tidak ada anak, tidak ada Roh Kudus, yaitu pengajaran yang sesat. Karena Alkitab juga tidak mengajarkan seperti itu. Lalu kalau seandainya ikut pengajaran dari Oneness Pentakostal itu, ya orang Pentakosta yang sebagian itu mempercayai Oneness itu.
Yesus saja, Yesus only, Jesus only begitu ya. Dulu saya pernah melayani bersama dengan namanya Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia. Saya pernah menegur mereka, ya bukan menegur lah, maksudnya saya memberitahu ini ajaran kalian kok bagaimana ini tidak mengakui Tritunggal, cuma mengatakan Yesus saja begitu. Jadi sebagian gereja Pantekosta menganut apa yang disebut dengan Jesus only, begitu, oneness. Jadi mereka hanya mempercayai Yesus, sehingga baptisan juga mereka membaptis hanya di dalam nama Yesus. Memang sih tidak salah membaptis dalam nama Yesus, tetapi konsep pemahaman Allah yang hanya mengatakan bahwa Allah itu sudah bermanifestasi di dalam Yesus dan tidak ada lagi yang lain. Nah, ini konsep yang salah sekali. Misalnya, saya ulangi pengajaran yang kemarin sedikit aja kita review ya. Ini pengajaran yang homoousian ini adalah pengajaran Trinitas yang Alkitabiah ya. Mengapa? Ya Trinitas itu memang Alkitabiah, Trinity, Tritunggal. Karena homo itu artinya sama di dalam wujud dan sama di dalam hakikatnya. Jadi Allah Bapa dan Yesus itu adalah Allah yang sama, tidak ada yang berbeda derajatnya atau Yesus lebih di bawah derajatnya, dan mereka juga itu sharing dalam eternality, dalam kekekalan. Jadi Yesus itu Allah yang kekal. Ya, sebelum dia menjadi Yesus, sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah yang bersama-sama dengan Bapa begitu ya. Nanti lihat ayatnya. Lalu kan saya sudah bilang ada ajaran-ajaran sesat yang muncul. Jadi yang sekarang orang mengajarkan tidak percaya Tritunggal itu bukan ajaran yang baru. Dalam sejarah sudah ada nih Sabellianism ini atau Sabellius. Sabellius sebaliknya mengajarkan itu Allah adalah 3. Begitu. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah Allah-Allah yang berbeda. Begitu. Bukan satu Allah, tetapi 3 Allah. Ini ajaran ini namanya politeistik ini. Orang Kristen kan tidak menganut politeistik, kita menganut monoteistik. Allah itu adalah esa, adalah tunggal. Nah, Sabellian mengajarkan sebaliknya. Mereka percaya 3 kenyataan Allah ini, tetapi 3 ini betul-betul 3 Allah. Kemudian ada yang mengajarkan modalistik monersianism ini. Monersianism, nah itu yang tadi saya bilang, kalau kita mau membuat ilustrasi air, kemudian berubah menjadi es, kemudian berubah menjadi embun, ini kita terjebak pada modalistik monersianism. Kalau mereka mengajarkan satu Allah, 3 manifestasi. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu cuma manifestasi. Begitu, bukan pribadi. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Yesus ini mempunyai pribadi sendiri. Gitu. Nanti kita belajar dalam kristologi yang namanya hypostatic union. Itu persatuan natur Allah dan natur manusia. Begitu ya, dinamakan hypostatic union. Lalu Roh Kudus itu bukan tenaga dalam, saudara. Nah, ini hati-hati, ada banyak lagu-lagu yang ditulis, akhirnya banyak contoh begini, banyak orang menuduh saya tidak percaya Roh Kudus karena saya mengajarkan bahwa bahasa roh itu salah. Begitu. Tapi orang-orang yang menuduh saya itu, mereka tidak memperhatikan ketika mereka menyanyi lagu mengenai lagu pujian itu, mereka tidak memeriksa lagu-lagu ini ditulis karena tidak alkitabiah, menurunkan peran Roh Kudus menjadi bukan pribadi. Contoh, lagu yang berkata yang seperti ini, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Bagaimana mungkin? Coba perhatikan kata-kata ini, Roh Kudus kok dibilang hadir di sini? Roh Kudus kan itu tinggal di dalam hidup orang percaya. Efesus 1, 13-14. Roh Kudus itu adalah meterai, seal orang percaya. Lalu kedua itu arabon, jaminan. Jadi Roh Kudus tidak pernah tinggal di benda-benda mati. Lalu bilang Roh Kudus itu mengalir. Emangnya Roh Kudus itu air? Roh Kudus itu tenaga dalam. Ini kan lagu-lagu yang tidak alkitabiah, yang ditulis oleh orang-orang yang tidak mengerti
Begitu akhirnya kenyataan kealahan Roh Kudus itu menjadi direndahkan. Lalu lagu itu berkata seperti apa? Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Itu sebenarnya mereka ingin menonjolkan Roh Kudus, tapi dalam satu sisi mereka menurunkan kealahan Roh Kudus, kepribadian Roh Kudus, menjadi Roh Kudus itu hanya seperti air yang mengalir. Lalu ada di bait suci apa? Kita tidak mengenal lagi bait suci, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup orang percaya. Makanya ini hati-hati saudara, pemahaman, kalau tidak kuat pemahaman tentang Trinitas, Anda akan terjatuh di dalam beberapa kesesatan yang ini saya bilang ini, modalistik ini satu Allah, manifestasi. Nanti Roh Kudus cuma manifestasi aja. Jadi satu Allah manifestasinya apa? Bapa, kemudian manifestasinya Putra, manifestasinya Roh Kudus. Tidak seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Bukan satu Allah tiga manifestasi. Sebaliknya, yang ini Pentakostalisme ini, oneness ini banyak di Indonesia, ini banyak. Salah satunya yang tadi saya bilang, gereja GPSD itu, gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, mereka tidak mengakui Trinitas karena tidak mengerti Trinitas begitu. Jadi dipikir semuanya itu adalah Yesus karena menghindari topik yang Tritunggal itu. Nah, kemudian yang paling populerkan ini Arius, yang saya bilang presbiter di gereja Alexandria di Egypt, di Mesir gitu ya, yang sebenarnya dia pada tahun ini dia mengeluarkan ajaran tentang Yesus itu tidak kekal. Pada satu saat Yesus itu diciptakan oleh Bapa, sehingga sebelum Yesus itu ada, ya memang Yesus tidak ada, berarti Yesus itu tidak kekal. Dan juga kalau kita bilang tadi kita lihat homoousian itu punya teori atau teori Trinitas yang kita percaya di Alkitab, Yesus tidak kosubstansial dengan Bapa, tidak sama, tidak sederajat. Mengapa? Karena sebelum Yesus katanya diperanakan oleh Bapa, Yesus tidak ada. Jadi cuma ada Bapa. Ketika Yesus hadir, ya kemudian Bapa sharing powernya kepada Yesus. Nah, ini ajaran Arian ini yang lebih populer ini. Nanti saya tunjukkan ajaran Arian ini. Arius ini disebut dengan Arianisme ini banyak mempengaruhi gereja, dan sampai hari ini banyak yang mempercayai ajaran Arius ini begitu ya. Jadi hati-hati saudara, pengajaran-pengajaran sesat mengenai kealahan itu bukan baru muncul sekarang, sudah dari dulu, tinggal dicek. Makanya kan ketika Arius mengajarkan Yesus subordinate Bapa itu, Kemudian bapak-bapak gereja berkumpul pada waktu itu, konsili 325 Masehi, dan mengeluarkan creed, mengeluarkan pengakuan iman Nisea. Ini kemarin kita sudah baca pengakuan iman Nisea ini. Yang paling pokok di sini adalah kepercayaan kepada Tritunggal ini kan. Aku percaya kepada satu Allah Bapa, kepada satu Tuhan Yesus Kristus, lalu kepada Roh Kudus. Ini jelas pengakuan iman daripada Nisea Creed gitu ya, 325. Nah, saudara, saya mau tunjukkan sekarang mengenai apa itu? Johannine Koma. Ya, Johannine Koma. Apa yang dimaksud dengan Johannine Koma? Koma itu adalah potongan ayat. Ini dia potongan ayatnya nih. Diberikan koma, bukan koma itu bukan artinya koma, bukan. Koma itu potongan ayat ya. Ini ada kurung. Ini yang menjadi persoalan ini nih. Kalau saya berikan bold ini ya, ini. Saya berikan tanda ini. Jadi katanya ayat ini tidak ada. Nah, lai juga bersifat di sini apa ya, mereka juga tidak tegas di sini. Saya tidak tahu lai pada waktu menerjemahkan dia memberikan kurung di sini karena ini menandakan mereka ragu-ragu juga di sini bahwa mereka sendiri bicara ayat ini tidak ada di dalam naskah aslinya. Jadi maksudnya Johannine koma itu, Johannine itu kan Yohanes. Itu koma itu artinya ayat
yang seolah-olah ditambahkan. Jadi seolah-olah 1 Yohanes 5 ayat 7 cuma ada ayat ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Stop sampai di situ. Nah, ayat ini disinyalir katanya ditambahkan. Makanya ada koma. Coba periksa Anda punya Alkitab. Anda lihat Alkitab Anda yang Anda pegang sekarang itu ada koma di sini. Tadi saya sudah bilang, bukan koma, sorry. Tanda kurung maksud saya. Tanda kurung. Jadi Johannine koma itu adalah persoalan sepotong ayat yang oleh banyak orang berkata ayat itu tidak masuk di dalam naskah asli. Nah, untuk mengeceknya kita lihat. Nanti sebentar saya akan coba uji dalam parsing kata di dalam bahasa aslinya. Kita lihat, itu tadi dari King James, itu tadi terjemahan Lai, sorry. Terjemahan Lai. Sekarang 1 John 5:7, King James Version, ini ada kan dimasukkan. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. King James Version tegas memasukkan ayat ini. Tidak ada tanda kurung, tidak ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa King James Version meragukan ayat tersebut. Nah, sekarang saya tunjukkan di dalam NASB. Ya, NASB bilang begini. New American Standard Bible ini ya, NASB, New American Standard Bible. 1 John 5:7, 1 Yohanes 5 ayat 7, mereka cuma menulis sama seperti saya bilang tadi kan, for there are 3 that testify. Stop sampai di situ, lihat. Tidak ada lagi kan? Coba lihat King James. Ada beda di mana dengan King James Bible? King James Bible ada yang saya bilang Johannine koma. Ini Johannine koma. Begitu. Sampai sini bisa ya lihat ya perbedaan daripada terjemahan-terjemahan Alkitab. Lalu kemudian NIV, New International Version. Saya sering memakai NIV karena NIV ini gampang sekali bacanya begitu ya. Tapi memang NIV banyak sekali melakukan pemotongan ayat. Kapan-kapan saya akan jelaskan begitu ya mengapa Alkitab ini banyak sekali ayatnya dipotong. Nah, salah satunya lagi ini 1 John 5:7, for there are 3 that testify. Lihat, sudah 2 terjemahan yang sama. Mereka tidak memasukkan koma itu, Johannine koma. Ya, ini New International Version. Kemudian English Standard Version ya, ESV. Sama juga ayatnya kita lihat sama juga, cuma sampai di situ pendek. For there are 3 that testify. Stop. Begitu. Kemudian ada Alkitab yang namanya New Revised Standard Version. Sama juga, lihat. Oke, pendek. Nah, ini menjadi persoalan sekarang. Nah, Lai berdiri di tengah. Lai ini kemungkinan besar dia takut dituduh. Jadi dia masukkan juga ayatnya, tapi dikasih kurung begitu. Jadi dia ragu-ragu di sini. Ini penterjemah Lai ini dia ragu-ragu. Jadi dikasih kurung di sini. Ini kan menimbulkan pertanyaan, kenapa kok ayat Alkitab dikasih kurung begini? Jadi orang yang menerjemahkan ragu-ragu ini. Sebenarnya King James Version itu menurut saya itu lebih akurat karena King James Version itu lahir tahun 1511. Jadi bukan 1511, 1611 begitu ya. Jadi tahunnya itu lebih tua. Lai kan baru terjemahan yang baru ini baru tahun 74 ini. Begitu. Harusnya kalau mereka menerjemahkan mestinya mereka lihat aja dari King James Version, diuji aja 1611. Ini terjemahannya lihat mantap sekali. King James Version menulis tidak ada tanda-tanda yang dia kurangi, tidak ada tanda-tanda keraguan. Tapi lain ini dia kelihatan takut dia. Antara mau tuliskan, antara tidak menuliskan. Jadi lebih baik dituliskan tapi dikasih koma gitu. Pernah nggak Anda bertanya kenapa kok ada koma di sini? Kenapa ada koma di sini? Ini karena mereka bersikap dualisme di sini, entah tidak mau menuliskan tapi menuliskan juga, jadi lebih baik dituliskan. Nah, ini ayat yang menjadi kontroversi ini disebut dengan Johannine koma. Sekarang kita mengujinya di dalam bahasa aslinya ya, di dalam Textus Receptus dalam bahasa Yunani.
Contoh di dalam bahasa Yunani dikatakan first John 5:7 dibilang begini, hoti, treis, eisin, oi, kemudian marti, rontes, ento, kemudian orano, ho, ini turun. Sebentar. Harusnya dia ho ini adalah artikel. Ho pater, kemudian ho logos, kai to hagion pneuma, kai oitoi, oi treis en eisin, ya. Saudara lihat di sini, saya ingin tunjukkan, ini sebenarnya bahasa asli daripada Alkitab, tidak ada keraguan di dalam Textus Receptus memasukkan ayat-ayat tersebut. Jadi sebenarnya persoalan di mana? Tidak ada persoalan sebenarnya. Maka King James Version menerjemahkan biasa saja. Nah, kita bisa melakukan uji, kita bisa melakukan parsing kata. Bagi mereka yang bisa berbahasa Yunani, kita bisa uji bersama-sama. Yang belum bisa, Anda bisa ikut sebentar sehabis ini. Jam 8 Sydney, saya ada kelas bahasa Yunani dan juga Biblical Hermeneutic, jadi Greek and Biblical Hermeneutic. Nah, kita bisa melakukan uji atau parsing kata ini, apakah memang ayat ini sesuai atau tidak. Contoh ya, contoh ayat yang saya ambil. Katakanlah kita ambil kata martirontes ya, atau martireo. Martireo di sini kan kata kerja di sini. Ada kata kerjanya di sini. Lalu di sini dia sebenarnya menuliskan di sini kata kerjanya ini ada sebentar, ada noun di sini, bukan noun kok, noun. Sebentar, saya cek. Saya cek di dalam parsing katanya supaya kita lebih gampang ya. Kita bisa melihat di sini sebentar ya, saya coba cek di dalam catatan saya untuk melihat apakah benar-benar teks Alkitab ini sesuai begitu ya. Kita lihat di sini dia. Kita lihat di sini. Misalnya kata martireo itu atau martirontes ini, martirontes kan artinya yang yang memberi kesaksian begitu, yang memberi kesaksian. Nah, di sini kan ini kan kata kerjanya ini, kata kerjanya. Lalu di sini dia ada present active participle. Begitu. Artinya bentuk yang sudah berlalu begitu ya. Tapi masa lampau, maksudnya menuliskan masa lampau tapi sedang masih berlaku begitu ya, dalam bukan masa lampau sudah selesai, tapi masa lampau masih berlalu begitu. Lalu case-nya di sini, lihat ada nominatif, kemudian ada plural, kemudian ada maskulin. Kenapa dia menuliskan plural? Ya, karena dia menunjuk kepada ketiga yang tadi itu, ho pater, ho logos, to hagion pneuma. Jadi di sini jelas Alkitab menuliskan di sini nominatif plural maskulin ya. Lihat, maskulin ini adalah gender daripada yang dibicarakan. Begitu. Jadi nominatif, kemudian numbernya plural, kemudian gendernya maskulin. Nah, kita bisa uji sekarang. Misalnya kata ho pater ini kan bapak, pater ya, pater itu tahu ya, pater atau father dalam bahasa Inggris, atau pater apa itu yang orang Katolik seringkali pakai pater gitu, atau bahasa Latin juga pater. Pater itu adalah bapak. Jadi kita bisa lihat di sini case-nya ini noun, ini kata benda,
Kemudian sama dia nominatif, singular, maskulin. Lihat, dia masukkan di sini. Ini kan apa itu? Singular itu apa? Numbernya kan? Numbernya karena Bapa itu kan satu di sini. Jadi maskulin sama gitu. Dia di sini ada maskulinnya. Kalau di sini menuliskan plural. Jadi kalau kita parsing, berarti kata yang dicatat itu, kata martireo itu, kata kerjanya itu memang memaksudkan ketiga hal ini. Sama juga hologos, lihat. Ketiganya memakai artikel yang sama, ho pater. Jadi Bapa itu adalah Allah, ho logos, logos itu memang Allah, firman, kemudian to hagion pneuma. Pneuma ini mengapa dipakai kata neuter di sini? Karena pneuma ini memaksudkan roh, bisa menunjuk kepada roh manusia, bisa menunjuk kepada Roh Kudus. Jadi tidak dipakai gendernya maskulin. Begitu ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa belajar di kelas bahasa Yunani. Jadi to, hagion ini adjektif, ini kata sifat, karena ini menunjuk kepada kudus. Hagios begitu ya. Jadi kudus, jadi pneuma hagios gitu. Hagios itu kata sifat sebenarnya. Jadi di sini dia ada apa itu bentuknya, kalau kita lihat di sini apa itu, coba periksa nominatif. Jadi nominatif, singular, neuter gitu ya, netral. Jadi sama kan, ini nominatif, singular sama, tunggal. Kemudian gendernya ini neuter, karena saya sudah jelaskan tadi. Bukan berarti Roh Kudus itu netral, tidak. Tapi hanya karena pemakaian katanya ini, pneuma ini, bisa dipakai untuk roh manusia, bisa dipakai juga untuk Roh Kudus. Tapi dalam kasus ini, kalau kita lihat dari morfologinya atau tensisnya, dia menunjukkan kepada tensis yang sama begitu, nominatif. Semua case-nya ini nominatif. Nominatif, 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 nominatif. Hanya kata-katanya yang hanya bentuk katanya di sini kan pater ini kata benda, noun, ini noun, di sini adjektif, kata sifat, karena kudus tadi saya bilang hagios itu kudus begitu ya. Kudus itu bukan kudus apa ya, sifatnya kudus begitu, kata sifat. Tapi kalau kita lihat dari case-nya ini nominatif, lalu number-nya ini singular, kemudian gendernya lihat maskulin, maskulin, neuter ini. Jadi cocok begitu dengan apa yang dituliskan di kata kerjanya. Nominatif, plural. Dia menuliskan plural. Kenapa plural? Karena menunjukkan kepada tiga pribadi itu. Jadi Alkitab kalau kita uji dalam bahasa aslinya berarti benar begitu. Apa yang dimaksudkan di sini, sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Kata memberi kesaksian, bear record, itu menunjuk kepada Bapa, firman atau pater, logos, and hagio. Apa tadi? Hagios, pneuma gitu ya. Roh Kudus. Nah, di sini jelas tensisnya ini, plural ini menunjuk kepada mereka, tidak menunjuk kepada hal-hal lain. Lalu kenapa ayat-ayat lain itu memotong? Kalau dipotong dia jadi aneh sekali kalau saudara lihat ayat ini sebenarnya. 1 John 5:7 ini di dalam NASB ini, sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Coba saya buka dulu ini, saya akan tunjukkan ayatnya. Misalnya satu ayat di dalam ini ya. Coba ayat 8-nya saya bukakan. Ayat 8. Apa sih dia bilang di situ? 7 dan 8. Jadi kita lihat supaya, nah, ini dia ya. Saya tunjukkan ini. Satu aja, New Revised Standard Version. Saya copy. Kemudian saya pindahkan ke tadi.
Saya pindahkan ke board saya tadi. Mana dia? Mana dia tadi? Ini. Nah, sebentar. NRSV. Saya pindahkan di sini dia ya. Nanti saudara cek. Ayat ini akan jadi aneh gitu. Akan jadi aneh. Nah, ini contoh aja nih. Contoh yang sekarang saya buka dulu screen-nya. Nah, coba Anda periksa. Kita periksa sama-sama. Kita periksa sama-sama. Nih. New Revised Standard Version. Saya kasih besar dulu ini. Dibesarin supaya. Coba kita lihat. Ini. Betapa ayat ini menjadi tidak konsisten. Lihat. Dikatakan begini. Ini dari NRSV ya. New Revised Standard Version. Tadi yang kita lihat di sini, ini cuma pendek ini. Sekarang kita teruskan sampai ayat 8. There are three that testify. Kemudian ayat 8 sudah pindah kepada situasi yang berbeda. The Spirit, padahal ini ada titik 2. And the water and the blood. And these three agree. Apa maksudnya? Apa maksudnya ayat Alkitab ini? Mengapa? Jelas sekali di sini ada pemotongan ayat yang akhirnya ketika disambung dengan ayat ke-8 menjadi tidak masuk akal. Saudara bisa lihat nggak ini? Apa yang saya buka di sini. Jadi ada 3 yang memberi kesaksian. Kemudian dia kan kasih tanda titik 2 di sini. Dia mau jelaskan. Ayat 8-nya dia menjelaskan sesuatu yang berbeda. The Spirit, jadi roh, kemudian air, dan kemudian darah. Dan ketiganya ini saling setuju. Apa maksudnya ayat ini? Begitu, saudara lihat di sini. Beginilah caranya, saudara. Berarti ada yang hilang di sini nih, di antara ini nih, A ini. Memang mereka ada taruh A di sini karena mereka bilang di sini keterangannya. Ini juga New Revised ini agak malu-malu, takut-takut dia. Hampir sama seperti Lai. Dia kasih A ini, dia berikan keterangan. Dia berikan keterangan bahwa sesungguhnya authorized version ada sambungannya. Begitu. Dia bilang di dalam terjemahan yang authorized begitu, ada sambungannya. Tetapi kenapa tidak ditulis? Kenapa hanya ditulis A? Ini kan membingungkan bagi kita yang membaca Alkitab. Kalau Anda mengerti bahasa Inggris, kenapa kok tiba-tiba terjadi perubahan yang besar sekali di sini? Ayat 7 dan ayat 8 seolah-olah terjadi gap. Ada apa di sini? Tadi ada 3 yang memberi kesaksian, lalu pindah ke 8 ini terjadi satu konsep yang berbeda. Sudah tidak ada lagi. Jadi kita mengerti di sini ada pemotongan. Nah, saudara, mengapa Johanninen koma tidak ada dalam naskah asli? Mengapa? Nah, ini argumen ini penting. Saya ingin tunjukkan. Yang pertama, mesin cetak baru ditemukan pada abad ke-15. Oke, Johann Gutenberg, ya, ingat ya, sesudah ini zaman reformasi ini. Kenapa reformasi menjadi lebih cepat? Karena bertepatan dengan penemuan mesin cetak, sehingga tulisan-tulisan para reformator itu dicetak dan disebarkan dengan masif begitu ya. Jadi abad ke-15 baru muncul mesin cetak. Nah, sebelum itu apa yang terjadi? Alkitab itu disalin dengan tulisan tangan, manual. Saudara bisa bayangkan ini painstaking ini mengerjakan salinan Alkitab karena dikerjakan secara manual, ditulis satu-satu. Anda bisa bayangkan betapa banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, yang dituliskan oleh para scriber ini. Jadi kalau ada naskah Alkitab yang salah, dia salah salin. Sama kayak kita menulis. Kalau kita menulis kan, kalau salah kita bisa pakai apa itu namanya? Tip X. Di Indonesia namanya tip X. Atau remover atau apa begitu ya. Tapi zaman dulu tidak ada. Kalau sudah tertulis, salah berarti dimusnahkan. Nah, ada juga scriber yang nakal juga disimpan-simpan. Kemudian ini keluar sebagai naskah yang di kemudian hari membingungkan orang. Kenapa kok berbeda nih? Jadi penyalin ini harus jujur. Begitu, tidak boleh menambahkan dengan kata-kata mereka sendiri. Namanya juga menyalin.
Anda menyalin bukan menerjemahkan, bukan memindahkan dengan pikiran Anda sendiri. Tidak. Kalau Anda menyalin misalnya kata tentu saja ini. Saya harus menuliskan tentu saja walaupun saya tidak setuju, ya itu yang tertulis gitu. Jadi ini lebih ke faktor manusianya. Kemudian tidak semua penyalin Alkitab itu jujur. Ada yang menyalin menggunakan pikirannya sendiri. Nah, ini yang terjadi. Ada yang menyesuaikan dengan doktrinnya. Dan ada yang berusaha mencari keuntungan dari situ. Jadi karena ada faktor manusia membuat semua ini menjadi bias. Nah, misalnya ini Jerome. Jerome ini terkenal dengan, ini orang Katolik ini tahu ini Jerome ini. Karena Jerome ini menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata atau Vulgate ya. Vulgate, Vulgata. Ini Alkitab bahasa Latin ini akhirnya dikukuhkan oleh orang Katolik sebagai Alkitab yang theopneustos lah menurut mereka begitu ya. Ini hasil karya dari Jerome. Jadi Jerome ini salah satu bapak gereja yang terkenal menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin sehingga disebut dengan Alkitab Jerome begitu ya. Dan orang Katolik menganggap Alkitab bahasa Latin itu adalah Alkitab yang tidak pernah salah menurut mereka begitu ya. Saya tidak setuju dengan ungkapan itu. Tapi yang saya mau ambil dari Jerome adalah ungkapannya di mana Jerome bilang begini, just as these are properly understood and so translated faithfully by interpreters into Latin without leaving ambiguity for the reader nor allowing the variety of genre to conflict, especially in that text where we read the unity of the Trinity is placed in the first letter of John, where much error has occurred at the hand of unfaithful translator, contrary to the truth of faith who have kept just the 3 word water. Lihat, mereka sebenarnya tidak jujur katanya. Ketika orang yang menyalin itu, bagian yang lainnya dipotong. Begitu tadi saya bilang. Sehingga yang disisakan itu hanya kata-kata water, blood, and spirit. In this edition omitting mention of Father, Word, and Spirit, in which especially the Catholic faith is strengthened and the unity of substance of Father, Son, and the Holy Spirit is attested. Ini kata-kata yang Jerome tuliskan dalam prolog to the canonical epistle. Ya, saya kutip dari buku ini. Kemudian, jadi di sini berdasarkan kata-kata dari Jerome, ternyata ayat yang tadinya dibilang tidak ada di dalam Alkitab sebenarnya ada, tapi dipotong pada waktu penyalinan karena ketidakjujuran manusia itu, dan mereka hanya menuliskan ayat ini begitu langsung disambung, sehingga kan terjadi keanehan waktu kita baca. Kok berhenti sampai di sini, tiba-tiba diteruskan di dalam ayat yang sebenarnya situasinya sudah berbeda. Padahal saya sudah tunjukkan tadi kalau dalam bahasa aslinya ini jelas, di dalam bahasa aslinya semuanya berbicara hal yang sama. Kita sudah melakukan pengujian, ternyata semua tensisnya itu case-nya sama. Begitu. Juga dia punya number juga sama di situ. Begitu, gendernya juga sama berdasarkan kata ini, martirea ini. Begitu, yang memberi kesaksian. Nah, saudara, sekarang kita lihat bagaimana kalau begitu ada pemotongan-pemotongan. Nah, Jerome mengatakan ayat-ayat yang hilang tadi yang kita baca ini karena banyak penterjemah atau penyalin Alkitab tidak setia kepada kebenaran itu. Mereka menulis itu karena apa? Karena menyesuaikan dengan doktrinnya. Siapa itu? Di sini bisa dicek. Bisa dicek.
Siapa mereka yang tidak mengakui Tritunggal? Siapa saudara? Tadi kan saya sudah jelaskan di awal. Siapa yang tidak mengakui Tritunggal? Nah ini, saya besarin nih. Yang tidak mengakui Tritunggal kan ini, kelompok Arianisme yang muncul dari Arius. Pengajaran Arius ini, presbiter. Arius ini orang Libya ini. Presbiter Libya yang melayani di gereja Alexandria. Gereja Timur ya. Kan gereja terbagi dua, saudara ya. Nanti kapan-kapan kita belajar. Terjadi skism, pecah. Gereja Barat berpusat di Roma. Gereja Timur atau Ortodoks ya. Nah, kemarin ada yang ngomong Ortodoks itu, kalau nggak ngerti nanti salah-salah kalau Anda ngomong. Ortodoks itu berpusat di Konstantinopel atau Turki. Begitu. Jadi terpecah dua gereja kan, gereja Barat, gerejanya berpusat di Roma, yaitu gereja Katolik itu yang Paus, lalu gereja Timur itu di mana Arius berada itu adalah gereja di Ortodoks, dikenal juga Ortodoks yang berpusat di Konstantinopel. Nah, Arius ini lahir 256, meninggal 336. Begitu ya. Jadi nanti kita lihat begini, mereka kan yang tidak mengakui Tritunggal, berarti kita bisa lihat kalau ayat itu dipotong karena ayat itu menunjuk kepada Tritunggal, berarti orang yang memotong ini kita sudah tahu siapa yang memotongnya, yang tidak mengakui Tritunggal, karena mereka ada kepentingan di situ supaya doktrin mereka itu sesuai dengan Alkitab, karena itu ayat yang paling jelas mengenai Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7 adalah ayat yang paling jelas menulis tentang Tritunggal. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, mau apa lagi? Apakah ada orang yang bisa menyangkal Tritunggal dari ayat ini? Coba saya mau tanya. Mungkin kalau baptisan, Yesus bilang baptislah dalam nama Bapa. Matius 28 ayat 20, Yesus bilang baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mungkin orang bisa bilang, itu kan baptisan, nggak jelas, itu cuma perintah baptisan. Tapi di sini yang paling jelas, ada 3 yang mencatat kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, siapa yang bisa membantah ini? Ini ayat yang paling jelas sekali. Makanya saya bilang menimbulkan perdebatan Johannine Koma ini, yang ayat sepotong ini. Mengapa? Karena menurut mereka ayat ini, menurut para penterjemah ini, mereka tidak masukkan. Kenapa? Karena mereka berpikir naskah aslinya tidak ada ayat tersebut di naskah aslinya. Jadi tidak ada di situ. Ya, tadi Matius 28 ayat 19 ya, saya keliru menyebutkan. Matius 28 ayat 19, Yesus bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebenarnya sih sudah jelas sebenarnya di situ, tapi ya mungkin mereka bilang, oh, yang tidak percaya Tritunggal. Ini kan banyak nih sekarang yang tidak percaya Tritunggal. Apa alasannya? Coba saya mau dengar apa alasan Anda, apa tidak percaya Tritunggal? Apa karena Anda berpikir kata Tritunggal itu tidak ada? Sampai saya dengar itu, ada orang bodoh itu yang ngajar itu, dia bilang di videonya dia bilang itu teologi dan biblical berbeda. Ini orang nggak pernah belajar teologi nih, ngaku-ngaku doktor. Saya pikir dia nggak pernah sekolah teologi. Ada banyak kata-katanya yang menyesatkan begitu ya. Dan ya mulutnya aja yang besar, tapi isi kepalanya kosong. Ini saudara. Jadi di dalam Alkitab sudah jelas sekali ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Begitu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya mau tunjukkan sedikit lagi. Saya tunjukkan. Jadi apa saudara? Yang memotong itu adalah orang yang tidak mengakui Tritunggal. Siapa tuh kelompok-kelompok yang tidak mengakui Tritunggal saat ini? Ini saksi-saksi Yehova, gereja Mormon, ya. Kemarin ada yang, atau tadi pagi ada yang tanya saya,
gereja Mormon. Mudah-mudahan Anda mengikuti gereja Mormon itu sesat karena tidak mengakui Tritunggal. Saksi Yehova juga sama, itu sesat karena tidak mengakui Tritunggal. Nah, masih banyak kalau orang tidak percaya Tritunggal ya sesat dia. Karena apa? Karena biblicalnya tidak beres, sistematik teologinya tidak beres. Nah, saudara, lihat di sini ya, saya tunjukkan. Arius ini dinyatakan dia sesat dalam konsili Nisea dan juga konsili Nisea Konstantinopel. Nah, lihat di sini, saya besarkan ini sejarahnya. Sejarahnya, Arius pada waktu itu dikondem ajarannya. Ketika dia dikondem, dinyatakan bersalah. Zaman dulu kan gereja dengan negara bersatu. Sehingga kalau Anda mengajarkan ajaran yang salah, ajaran sesat, Anda tidak cabut, Anda bisa dihukum, bahkan dihukum mati. Ya, itu biasa saja zaman dulu ya. Zaman sekarang beda. Nah, Arius melarikan diri ke Syria, Palestina ya. Lalu dia sukses membangun pengikut di sana, membangun. Nah, itu ajaran sesat bisa selalu menemukan bentuknya. Begitu. Sampai sekarang juga begitu. Saya dengar juga di Indonesia itu ada salah satu dari orang GBI akhirnya dia menyatakan tidak percaya kepada Trinitas, ya harus keluar lah GBI, percaya Trinitas, percaya Tritunggal ya. Begitu kalau Anda mengikuti satu gereja ya doktrinnya Tritunggal, Anda tidak setuju ya keluar. Itu hal biasa saja, tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi pengajaran yang tidak percaya Tritunggal itu, yaitu yang sesat saya bilang. Nah, ini Arius melarikan diri, mengumpulkan pengikut, lalu dia mempengaruhi pemimpin gereja untuk percaya ajarannya, saudara. Nah, ini saya tuliskan bukti. Jumlah kelompok banyak tidak membuktikan ajaran mereka itu benar. Jadi jangan lihat satu kelompok itu karena pengikutnya banyak atau sedikit. Ini Arius ini dia sukses, dia banyak sekali dia punya pengikut. Nah, selama 50 tahun beberapa pemimpin Arianisme ya, kelompok dari Arius yang bernama Eusebius Caesarea, lalu Eusebius Alexandria menjadi kepala gereja yang mempengaruhi gereja wilayah timur. Lihat saudara, gereja ortodoks atau gereja timur tadi saya bilang, tadi saya sudah bilang gereja terbagi dua. Ini akhirnya orang-orang yang menjadi kepalanya ini, mereka ini terpengaruh dengan ajaran Arius sehingga mereka menjadi Arianisme. Arianisme itu tidak percaya kepada Tritunggal. Nah, pada masa itu Eusebius Caesarea mulai mengerjakan terjemahan Alkitab. Terjemahan Alkitab ini dikenal sebagai critical text, begitu ya, yang mendasarkan teks Alkitabnya pada manuskrip Codex Sinaiticus. Jadi selama 50 tahun kelompok ini atau kelompok Arian mempunyai kontrol terhadap salinan perjanjian baru. Nah, ini naskah-naskahnya kalau kita lihat tahunnya. Saya tunjukkan tahunnya untuk membuktikan kepada saudara. Ini bisa dicek dalam sejarah. Vatikanus, misalnya Codex Vatikanus 325 sampai 350. Ini kan tahunnya mereka ini. Codex Sinaiticus juga tahunnya mereka ini. Ini salinan naskah awal. Alexandrinus ya ditulis tahun berapa? Ini semuanya kodeks ini. 4 kodeks itu kan yang sudah berbentuk buku. Yang disebut kodeks itu naskah Alkitab yang sudah kolomnya sudah 2 begitu, kiri dan kanan. Itu maksudnya kodeks. Jadi tahun 400 sampai 450, lalu tahun 450 juga ini 440 Alexandrinus, lalu Efraimi, ini sekitar sini. Nah, dilihat dari tahunnya, ini tahun-tahun mereka ini. Begitu. Sekarang kita mengerti mengapa naskah Johannine Koma itu menjadi perdebatan. Ternyata naskah itu awalnya ada. Tetapi ketika kelompok Arian ini mempunyai kontrol untuk menyalin Alkitab, maka mereka memotong. Sama seperti Jerome punya dugaan bahwa penyalin ini telah menyalin 1 Yohanes 5 ayat 7, ya seharusnya ayat 7 kan, tadi berdasarkan doktrin Arius, bukan berdasarkan apa yang sudah Roh Kudus ilhamkan. Begitu. Nah, kalau mau bukti,
Mau bukti sudah banyak di sini. Saya bisa tunjukkan buktinya bahwa bapak-bapak gereja awal sebenarnya sudah mengutip koma itu yang tadi ada Bapa Putra Roh Kudus. Tertulian sudah dari tahun 150-an sampai tahun 200 dia hidup itu, dia sudah mengutip itu Bapa Putra dan Roh Kudus itu, Bapa Firman. Cyprian juga begitu, Origen, Athanasius. Jadi kalau kita mau lihat, berarti persoalan Tritunggal itu sama seperti di dalam sejarah, sebenarnya sudah clear di gereja timur juga mereka sudah menerima. Jadi kan persoalan Tritunggal, lihat di tahun 150 itu sudah clear itu. Ini kan tidak berapa jauh nih dari kematian rasul-rasul nih. Kalau kita lihat Alkitab selesai ditulis itu kan 110. Perjanjian baru selesai ditulis 110. Tertulian ini sudah hidup tahun 150, berarti 40 tahun kemudian. Berarti Tertulian ini dia mempunyai naskah-naskah yang dekat sekali dengan kehidupan para rasul ini. Tertulian ini dia yang paling, kalau mau lihat dia yang paling tua nih di sini. Dia sudah mengutip koma. Berarti ada di naskah aslinya. Saya mengambil kesimpulan di naskah aslinya ayat-ayat tadi itu ada. Kenapa kok di tahun 300 tiba-tiba hilang begitu nih di sini? Di tahun 300 sampai 450 ini. Nah, ini kan masa hidup Arius ini 325 ini kalau kita lihat nih. Arius, coba lihat. Lihat Arius 256 sampai 336. Begitu. Jadi memang pengaruh satu ajaran itu besar sekali karena mereka melakukan cara-cara yang licik sehingga memotong Alkitab. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang. Mengapa saudara lihat ada terjemahan Alkitab yang terpotong, tidak ada koma di situ? Koma yang saya maksud potongan ayat ya, bukan koma. Koma ya, ini dalam bahasa Latin, Johannine koma. Gitu, ada ayat yang tidak dimasukkan. Nih, lihat di sini. Yang paling saya sudah tunjukkan, yang paling seru di sini, tiba-tiba ayatnya loncat begitu, seolah-olah ada ruangan yang kosong, saudara ya. Jadi ini yang ingin saya tunjukkan. Persoalan Tritunggal sebenarnya sudah clear ya. Persoalan Tritunggal sudah clear sampai di situ. Oke, baik. Ada beberapa komentar. Coba saya mau baca dulu. Ya, sementara saya membaca komentar. Atau saya buka dulu. Kita dengarkan dulu satu lagu dulu ya. Supaya kita intermission dulu lah. Intermission dulu supaya enak begitu. Kita dengarkan dulu lagu. Ya. Rock of Ages, left for me, let me hide myself in thee, let the water and the blood from thy riven side which flow be a sin the double cure, save me from guilt and blood. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross
and fly. Wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne, Rock of ages, clap for me, let me hide myself in thee. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa komen-komen yang saya baca di dalam Facebook saya yang sudah masuk. Sebenarnya istilah sesat ini tidak menyangkut di keselamatan begitu ya. Kita tidak bicara masalah keselamatan, apakah mereka masuk neraka atau masuk surga. Kita sedang membahas masalah pemahaman yang salah begitu. Tentu saja orang yang pahamnya salah, ya kita tidak mengerti paham keselamatannya seperti apa. Nah itu sampai di situ dulu. Misalnya ada pertanyaan dari Pak Freddy begitu ya. Lalu mengapa naskah asli 1 Yohanes 5 ayat 7 ini tidak disampaikan kepada Lai? Sebenarnya mereka tahu. Tadi kan saya sudah bilang. Mereka sebenarnya menuliskan, cuma mereka dalam posisi kegamangan. Jadi ditaruh kurung gitu, tanda kurung di situ. Jadi ini yang bisa saya jawab mudah-mudahan, dan ya mudah-mudahan Anda bisa memahami perkara Tritunggal ini, karena katanya sering menjadi bahan senjata orang-orang Muslim menyerang orang Kristen. Ya harus kuat karena gitu, memahami Allah itu berdasarkan Alkitab harus kuat. Makanya cari pengajaran, menurut saya cari pengajaran supaya kita paham, kita kuat iman kita. Saya mau jelaskan sedikit lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita mengenai yang kemarin. Sebenarnya saya ingin tambahkan sedikit. Tadi saya mau masuk ke situ tapi terlewat. Pemahaman Tritunggal dari Alkitab ya. Misalnya begini. Misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 1. Coba lihat di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, coba lihat di dalam bahasa aslinya di sini. Misalnya ya, saya bacakan di sini bara. Ya, yang ingin belajar bahasa Ibrani bisa ikut juga kelas kami. Nanti ikuti pengumuman-pengumuman saya. Saya akan ajarkan Anda. Begitu. Semuanya sebenarnya kami lakukan ini untuk membuat orang percaya ini bisa berdiri teguh, tahu kebenaran. Jadi bukan cuma orang yang sekolah teologi khusus begitu, tapi saya mau orang Kristen juga tahu begitu, mengenal Alkitab bahasa asli ini, Masoretic text ini. Bara ini kan bet di sini, ada dages di sini, lalu ada kamats itu dibacanya ba. Kemudian res ditambah kamats jadi ra, bara. Aleph itu silence. Kemudian di sini Elohim, bara Elohim, kemudian et ya, hasamayim, kemudian we et ini terus haaretz ya. Haaretz. Haaretz itu bumi ya, bumi kan. Nah, kata bara di sini, kata bara ini adalah kata kerja. Lihat, Elohim, saya jelaskan sedikit. Kata Elohim ini bukan kata eksklusif yang menunjukkan bahwa Allah orang Israel atau Allah orang Kristen itu Elohim. Tidak. Elohim itu bisa dipakai juga para penyembah berhala. Elohim bisa menunjuk kepada dewa. Begitu, makanya belajar bahasa Ibrani supaya tahu menggunakan bahasa Ibrani. Misalnya di sini kalau saya potong ayat ini begini ya, saya potong. Jadi L di situ atau Eloah gitu, L. Begitu, L untuk singular gitu, L itu adalah Allah.
Itu, tapi kalau digabungkan dengan akhiran im, aduh, salah saya ini. Ini bahasa Ibrani kadang sih dia dari kanan ke kiri, jadi memotong salah nih. Saya copy dulu. Ya, misalnya Elohim ini bukan eksklusif dipakai sebagai Allah orang Israel atau Allah yang kita kenal. Nih kelompok Yahwenism kan ngotot kata Allah itu harus dirubah dengan Elohim. Alasannya apa? Dirubah dengan ini Elohim ini dipakai para penyembah berhala. Nah, bagaimana cara membedakannya, Pak Wanda? Lihat kata kerjanya di sini. Gitu. Ini asik kalau saudara belajar bahasa Ibrani. Saya tawarkan sekolah gratis, ikut di Eleos. Kata bara di sini, ya, kata bara di sini, ini sebenarnya kata bara ini menunjuk kepada, lihat di sini, dia punya morfologi di sini. Di sini dia maskulin, kemudian plural. Begitu ya. Kata bara ini. Sorry, kok kata bara? Salah saya. Ini noun. Ini Elohim, sorry. Kenapa saya salah. Saya mau menunjukkan. Ini Elohim, lihat Elohim dengan kata bara. Saya ulangi ya. Elohim dengan kata bara, ya untung istri saya nunjuk saya menjelaskan. Ini Elohim ini jadi noun maskulin plural ya. Jadi kata benda, kemudian gendernya ini Elohim ini adalah maskulin. Jadi maskulin menunjuk kepada Allah. Plural. Plural itu lebih dari satu kan, jamak. Nah sekarang untuk membedakan kalau Allah itu dipakai, Elohim ini dipakai sebagai Allah pencipta langit dan bumi, kita harus melihat kata kerjanya. Ini kata kerjanya bara ini kan. Bet, kemudian ada kamats di sini, kemudian reds kamats, kemudian alef, ya jadi bara, dibacanya bara. Kata kerja di sini adalah bentuknya kal gitu, kata kerja kal. Dalam bahasa Ibrani itu ada stemnya itu atau tensisnya itu macam-macam. Ada sistem kal, ada sistem hipil, ada sistem hitpail, ada sistem nipil. Nah, bara ini mempunyai sistem kal atau sistem yang simple begitu ya, atau bahasa sehari dalam bahasa Inggris simple present tense kalau kita bisa gunakan seperti ini. Lalu bentuknya perfect. Nah, sekarang kita uji di sini, lihat ada 3 di sini bilangannya, berarti menunjuk kepada orang ketiga. Lalu ada maskulin sebagai gendernya, lihat ini maskulin. Lihat ini dia punya numbernya di sini plural, di sini menunjukkan singular. Berarti kata bara ini dikatakan ia menciptakan. Jadi bukan hanya mencipta, tapi menunjukkan ada subjeknya di situ ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu subjek dan kata kerjanya itu nempel. Jadi ada subjek di sini. Gitu ya. Ada subjek di sini, berarti kalau kita mau baca Alkitab ini bara Elohim, berarti dikatakan Elohim ia menciptakan. Jadi kata bara ini menunjuk yang menciptakan itu adalah Elohim itu. Elohim itu menggunakan singular, tunggal. Jadi Allah yang dikenal oleh orang Israel atau Allah kita itu Allah yang jamak, tapi dia dalam bentuk singular. Bisa mengerti saudara? Jadi saya tuliskan begini. Dia plural ditambah dengan kata kerjanya ya. Kata kerja singular. Begitu, selalu dituliskan singular dia. Kata kerja tunggal, begitu, tunggal. Ini pasti menunjuk kepada Allah Elohim. Gitu. Jadi sudah dari awal aja Allah kita pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah ini tidak memaksudkan Allah sendiri. Memaksudkan di sini
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa Firman dan Roh Kudus. Karena bersifat plural, jamak di sini. Tapi jamaknya apa? Bukan menunjuk kepada dewa. Jamaknya itu singular gitu, tunggal gitu. Jadi plural, kata kerjanya selalu tunggal itu. Ini uniknya. Kalau Anda memahami Alkitab, Anda mengerti cara Alkitab bekerja. Jadi tidak sembarang kata kerja yang apa itu, maksud saya kata Elohim ini disandingkan dengan kata kerja yang tunggal. Kalau disandingkan dengan kata kerja yang jamak, misalnya jamak-jamak gini ya. Contoh, jamak di sini jamak terus kata kerjanya jamak. Ini tidak menunjuk kepada Allah tapi menunjuk kepada dewa. Bisa jelas ya? Begitu. Dewa atau malaikat. Begitu. Jadi Allah yang dikenal oleh orang Israel itu Allah yang esa. Begitu. Allah yang tunggal tapi dalam jamak. Bingung saudara kan? Allah yang tunggal tapi jamak. Jadi 3 di dalam 1. Mau bukti lagi, saya tunjukkan lagi satu bukti. Nah ini. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Lihat bahasa aslinya saya bacakan. Ini sema, lihat di sini kan, sema itu kan ada sin di sini, terus ada sefa di sini, lalu ada mem, lalu ada patah. Begitu ya. Lalu ada ayin, begitu ya. Sema Yisrael, kemudian tetragramaton ini. Saya tidak membacanya Yahweh, tapi saya membacanya Adonai. Jadi Sema Yisrael Adonai Elehenu Adonai Ekat gitu ya. Lihat Ekat. Saya tuliskan kata Ekat itu. Ekat itu artinya esa. Kalau Yakit artinya apa Yakit? 1. Begitu. Bisa jelas nggak saudara? Dari sini Yakit itu 1. Yakit itu adalah bilangan. Jadi tidak pernah kata Allah itu disandingkan dengan kata bilangan. Jadi menyebut Tuhan itu 1, Tuhan itu esa, selalu dipakai kata ekat. Nih ekat, ini lihat ekat. Alef, kemudian segol, ya, kemudian apa ini? Ket ditambah dengan kamats, kemudian ada dalet di situ kan. Jadi ekat gitu. Ekat itu artinya esa. Esa itu artinya apa? Apa sih artinya esa? Unity. Begitu gabungan. Ini kata ini juga dipakai ketika menjelaskan tentang hubungan suami istri. Nah, saya tunjukkan ayatnya. Memang saya tidak copy di sini atau saya copy sebentar ya. Sebentar saya copy supaya Anda bisa lihat. Mana dia? Kejadian 2 ayat 24. Kalau Anda mempunyai Alkitab, coba buka Kejadian 2 ayat 24. Saya tidak menunjukkan bahasa aslinya, tapi saya copy saja dalam bahasa Indonesia. Di sini dia. Kejadian 2 ayat 24. Lihat ya. Lihat ayatnya di sini, lihat. Nah, ini saya besarin ini. Jadi Tritunggal itu nggak susah-susah amat, asal kita melakukan penggalian mendalam. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Kata satu ini ekat. Bukan yakit ya. Kalau dibilang satu itu bagaimana orang mau menikah hanya sendiri begitu, nggak bisa. Jadi yang dimaksud dengan ekat itu adalah suami atau laki-laki dan perempuan itu bersatu, jadi 2 itu menjadi 1. Jadi ekat gitu kata-katanya. Esa.
mereka itu bersatu, unity atau united. Jadi terjadi persatuan, jadi esa. Keduanya menjadi esa daging. Tapi kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan lucu, esa daging. Bagaimana itu esa daging, Pak Wanda? Nggak masuk dalam pikiran kita, dalam kaidah bahasa tidak masuk. Makanya digunakan kata satu. Tapi satu yang dimaksud ini bukan bilangan, bukan satu apa itu angka gitu. Ada lagi dalam bahasa Ibrani kata satu itu hen itu. Hen itu artinya only. Bagaimana cara mengetahui only itu? Ya misalnya Wanda Dumais ya, yang bernama Wanda Dumais yang mukanya seperti saya, ya saya itu only. Tapi kan di dunia ini banyak orang yang namanya Wanda Dumais atau namanya Pak Hari Prem misalnya yang ada di studio. Ada juga, saya nggak tahu, mungkin namanya sama. Tapi ya yang dipahami oleh istrinya Pak Hari ini, ya Hari Prem itu ya dia gitu. Istri saya juga pahami ya Wanda Dumais itu, ya dia. Itu hand, dipakai only gitu. Only one, satu-satunya. Begitu. Jadi jangan salah ini, Alkitab sudah jelas. Ini Sema ini, Israel ini adalah hukum pertama di dalam Torah gitu ya, yang selalu dibacakan oleh orang Israel tiap pagi dan petang, doa pagi dan petang. Jadi tiap doa pagi dan petang mereka baca Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Nanti sore lagi Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad gitu. Ini dibacakan orang Israel. Orang Israel tahu Tuhannya itu esa, bukan Tuhannya itu yang politeistik atau Tuhan yang banyak. Nah, saudara, kalau bicara tentang Elohim itu, orang Israel paham Elohim itu apabila Elohim itu disandingkan katanya tadi saya bilang ini antara Elohim dan kata kerjanya itu, jadi dari jamak kepada singular tunggal. Nah, kan gampang. Jadi tiga menjadi satu gitu, satu di dalam tiga. Nah, saudara, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membantu, memberikan wawasan kepada Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menuliskan komentar-komentar. Komentar-komentar tadi sudah sebagian sudah saya jawab. Kalau masih ada lagi komentar, Anda bisa bertanya selanjutnya melalui inbox. Dan saudara, nanti jam 8 ya, saya sudah terlambat ini. Berapa menit ini? Sudah terlambat 15 menit ini saya. Nanti jam 8, 1 jam lagi kita ada kelas bahasa Yunani. Anda bisa bergabung bersama dengan kami, belajar bahasa Yunani dan belajar biblical hermeneutik. Tapi tidak ada live ini khusus ini ya. Saya hanya membuka kelas live untuk hal-hal yang secara umum begitu, yang bisa dipahami dan yang tidak bisa dijangkau oleh orang, kita buka dalam Facebook Live. Tapi untuk kelas ini, kalau Anda ingin bergabung, silakan mencari meeting ID dan passcode yang sudah saya sampaikan. Jadi jam 8 nanti kita akan belajar bagaimana menafsir Alkitab dan juga bagaimana belajar bahasa Yunani. Yunani lebih mudah lah menurut saya daripada bahasa Ibrani. Bukan begitu Pak Hari Prem? Ya, Pak Hari Prem sudah berapa kali ikut dia. Tapi saya garansi kalau Anda ikut kelas saya, dalam 2-3 kali Anda bisa membaca dan juga bisa menerjemahkan bahasa asli Alkitab, yaitu Textus Receptus dan Masoretic Text. Baik, terima kasih untuk kebersamaan pada sore dan malam hari ini. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia untuk Eleos Theological School dan juga Biblical Bible Independent Church. Ya, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.